Halo kawan saya Indonesia, selamat siang. Balik lagi nih di podcast Balai Diklat Basarnas, sarana informasi dan juga edukasi dari Balai Diklat Basarnas. Balik lagi sama saya Sisil, kawan saya Indonesia. Jangan salah fokus dulu nih sama Bapak yang ada di sebelah saya. Sebelum kawan saya Indonesia, follow terlebih dahulu Instagram kita di Balai Diklat Official dan juga YouTube channel kita di Balai Diklat Official kawan saya Indonesia. Biar kawan saya Indonesia nggak ketinggalan info menarik dari podcast maupun Instagram kita nih kawan saya Indonesia. Nah kawan saya Indonesia, siapa ya Bapak yang ada di sebelah saya ini? Langsung aja deh kita kenalan yuk tentunya dengan Bapak ini ya. Silakan Pak, siapa Pak namanya Pak? Oke, nama saya Ahmad Toha Muslimin. Saya lahir di Cepu tahun 71, kemudian saya bergabung di Basarnas itu tahun 93, kurang lebih bulan November Desember saya masuk di Basarnas. Saya waktu itu masuk sebagai rescuer. Kemudian karena mungkin pimpinan di Basarnas melihat bahwa saya punya kemampuan di bidang komunikasi, akhirnya saya ditugaskan di komunikasi. Oke, menarik sekali ya kawan saya Indonesia. Bapak ini adalah salah satu orang yang ada di balik suksesnya dari operasi pencarian dan pertolongan yang selama ini Basarnas lakukan nih kawan saya Indonesia. Nah, kita sapa dengan Pak Toha nih ya kawan saya Indonesia. Bapak sudah bergabung di Basarnas sejak tahun 1993. Awal mula sebagai rescuer ya Pak ya? Dulunya masuk sebagai rescuer. Nah, boleh sedikit cerita nggak Pak? Kenapa sih Bapak memilih sebagai rescuer dan kenapa Bapak memilih masuk untuk di Basarnas? Pada saat itu ya mungkin saya ke Jakarta itu kan pengen kuliah zaman dulu, pengen kuliah yang ikatan dinas gitu kan. Namun karena sesuatu hal saya tidak berhasil, kemudian saya coba untuk mencari pekerjaan, akhirnya masuklah di Basarnas. Di Basarnas saya pertama bingung, tapi bangga juga karena pekerjaannya adalah melaksanakan pencarian dan pertolongan untuk umat manusia. Itu yang paling penting dan niat paling dalam bahwa kita mengabdi untuk kemanusiaan, bekerja sambil beribadah. Masya Allah, betul sekali. Jadi ini kebingungan yang membawa keberuntungan ya Pak untuk Bapak secara pribadi ya Pak ya masuk ke Basarnas ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, boleh sharing nggak Pak di saat dulu Bapak mencoba untuk masuk ke Basarnas itu saingannya ada berapa Pak? Karena yang saya tahu untuk masuk ke Basarnas ini sangat sulit gitu Pak. Pada saat itu mungkin jarang yang berminat untuk menjadi pegawai negeri. Karena gajinya kan sangat minim gitu pegawai negeri. Sebelum masuk di Basarnas kan saya kerja di swasta. Kemudian pindah ke Basarnas, diterima di Basarnas itu memang gaji di bawah sangat-sangat kecil lagi. Buat bayar kontrakan pada saat hijrah aja nggak cukup itu pada saat itu. Tapi ya kita niat kan rezeki tidak kemana, Allah sudah mengatur setiap umatnya bahwa setiap umatnya pasti mendapatkan rezeki masing-masing. Iya benar Pak, yakin itu benar. It works. Ya, terima kasih Bapak. Jadi di saat itu Bapak izin Pak, boleh saya tanya nih, Bapak saat itu sudah menikah atau belum nih? Waktu berhijrah ke Jakarta? Belum. Oh belum. Masih bujangan ya Pak? Iya. Tapi begitu saya terima SKPNS, 1 bulan kemudian saya nikah. Oh gitu, SKPNS-nya dibawa langsung ke calon mertua gitu. Oh, ini saya udah jadi PNS nih gitu. Langsung di ACC ya Pak? Langsung. Karena saya pada saat itu calon istri ada kerja di Surabaya, saya ada di Jakarta. Karena untuk menghindari hal-hal tertentu yang nanti menimbulkan salah tafsir, akhirnya sudahlah kita menikah bahwa kita akan hidup bersama apa adanya. Tuhan akan memberikan kemudahan kalau kita misalkan punya niat baik. Iya betul sekali. Nah kawan saya Indonesia bisa jadi sebagai sumber edukasi ya dari yang tadi Pak Toha bilang. Menurut saya ya, buat kawan saya Indonesia masih jomblo nih ternyata SKPNS itu bisa ya Pak ya ditunjukkan ke calon mertua, nggak cuma digadein di bank ya Pak ya. Tidak di bank, kita memang kita harus saling terbuka gitu kan. Memang gaji PNS pada saat itu sangat kecil dan
alhamdulillah istri tahu kalau memang keadaan PNS memang seperti itu waktu itu, jadi di bawah UMR. Kita nikmati aja karena kita yakin bahwa Allah akan mengatur sebaik-baiknya. Gitu. Jadi istri pada saat itu ikut hijrah juga Pak ke Jakarta? Langsung habis nikah langsung pindah ke Jakarta. Kami ngontrak di Tangerang karena kantornya masih di Cengkareng di Bandara Soekarno-Hatta. Oh, jadi dulu itu kantornya itu di Cengkareng Pak, bukan kalau sekarang itu kan di Kemayoran nih kan? Oh begitu. Dulu di di salah satu gedung di Bandara Soekarno-Hatta, itu di sana setiap hari kita melaksanakan cek komunikasi itu kan, sampai saat ini juga masih ada namanya radio broadcast. Kemudian di Direktorat Komunikasi dulu belum ada direktorat, operasional komunikasi. Saya ditugaskan untuk membantu di dalam sistem deteksi dini. Sistem deteksi dini itu Basarnas mampu mendeteksi adanya sinyal marabahaya dari moda transportasi, baik pesawat udara atau kapal laut atau orang yang membawa alat emergensi. Begitu dia mengaktifkan, Basarnas akan mengetahui koordinat, jenis pesawatnya, jenis kapalnya, kemudian kontak person yang harus dihubungi itu tahu. Dengan catatan bahwa alat emergensinya itu harus diregistrasikan di Basarnas. Begitu ya, menarik sekali nih kawan se-Indonesia terkait dengan alat deteksi dini yang dimiliki oleh Basarnas. Saya ingin tanya nih Pak, sejauh ini apakah yang memiliki alat deteksi dini itu hanya Basarnas saja kah di Indonesia atau berapa? Di Indonesia, kalau kita berbicara Indonesia, di dalam moda transportasi ada organisasi internasional. Di dalam aviasi itu organisasi internasionalnya kita mengikuti namanya ICAO, International Civil Aviation Organization. Kemudian di maritim ada organisasi internasional juga, yaitu International Maritime Organization. Di tengah-tengah antara kedua organisasi internasional ini ada yang mengatur juga bagaimana transportasi baik udara maupun di maritim maupun perorangan itu dalam melaksanakan tugasnya setiap hari itu aman. Jadi ada organisasi yang mengatur bagaimana cara safety-nya. Kemudian organisasi ini namanya Cospasarsat. Jadi Cospasarsat dia misalnya kantornya di Kanada. Ya. Dan setiap anggota Cospasarsat itu memiliki stasiun deteksi dini. Basarnas menjadi anggota Cospasarsat itu sejak tahun 92. Saya kebetulan 92 Basarnas menjadi anggota Cospasarsat. Saya 93 masuk, kemudian saya disuruh, karena saya waktu itu masih muda dibanding teman-teman di komunikasi dulu, saya paling muda, saya diperbantukan untuk membantu operasional deteksi dini. Begitu ya Pak ya. Ya, nah dari banyaknya pengalaman Bapak selama berkarir di Basarnas yang awalnya sebagai rescuer, kemudian sekarang sebagai sebagai apa sekarang? Saya masih, kalau jabatan sebelumnya saya sebagai kepala seksi operasional sistem deteksi dini. Kemudian sekarang kan sudah fungsional semua, saya menjadi penata kelola pencarian dan pertolongan ahli muda. Saya sudah 4 tahun menjadi kita nyebutnya PKPP, penata kelola pencarian pertolongan ahli muda 4 tahun. Nanti kalau misalkan berjenjang lagi, kalau misalkan Allah menakdirkan bahwa saya bisa naik pangkat lagi, berarti menjadi ahli muda, ahli madya. Kalau misalkan enggak, ya sudah memang rezeki saya diatur ya sebagai ahli muda.
Masya Allah. Kita harus terima apa adanya. Iya bener. Saya ini kawasan Indonesia, saya dari tadi melihat Bapak ini begitu legowo ya cara bicaranya, cara menyampaikannya di kawasan Indonesia. Tapi ada hal yang nggak kalah menarik yang tadi sempat Bapaknya sentil, yaitu terkait dengan alat deteksi dini yang dimiliki oleh Basarnas nih kawasan Indonesia. Jadi di balik keberhasilan sebuah pencarian dan pertolongan, tentunya ada orang-orang yang berperan dalam mendeteksi dini di mana sih letak bahayanya itu ada di mana, letak bencananya itu ada di mana, seperti apa pesawatnya misalkan terjatuh seperti itu ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan kembali Pak, alat deteksi dini itu yang dimiliki Basarnas itu seperti apa gitu Pak bentuknya? Kospasarsat, karena Basarnas menjadi anggota Kospasarsat, kemudian Basarnas turut aktif dalam organisasi internasional tadi. Salah satunya Basarnas mengoperasionalkan sistem deteksi dini. Basarnas mempunyai dua sistem deteksi dini, yaitu deteksi dini yang berdasarkan ketinggian satelit, yaitu LEOLUT, Local Earth Orbit Local User Terminal, dengan satelitnya Low Earth Orbit Search and Rescue. Kemudian Basarnas mulai tahun 2017 mengupgrade sistem tadi menjadi Medium Earth Orbit Local User Terminal dengan menggunakan satelit Medium Earth Orbit Search and Rescue. Saat ini negara-negara yang mempunyai stasiun deteksi dini seperti Basarnas itu sedang mengupgrade sistemnya menjadi MEOLUT semuanya. Jadi MEOLUT itu operasional ini tidak akan lancar apabila radio beacon tidak diregistrasikan di Basarnas. Kita mengetahui bahwa radio beacon itu yang dipasang di pesawat itu namanya ELT, Emergency Locator Transmitter. Kemudian yang dipasang di kapal namanya Emergency Position Indicator Radio Beacon, dan yang dipakai untuk perorangan itu namanya Personal Locator Beacon. Dan itu setiap kita nyebutkan beacon. Beacon itu bisa ELT, bisa IPEP, bisa PLP. Beacon itu harus ada kodenya. Kodenya itu ada 15 digit berupa heksadesimal. Aduh, apa itu Pak? Heksadesimal. Dan ini masing-masing. Jadi setiap alat itu ada kodenya? Beda-beda, ya. Yang dideteksi oleh satelit itu adalah heksanya. Heksa, 15 digitnya tadi, kodenya tadi. Terus kemudian tugas kita, saya menganalisa hasil deteksi tadi dan memberikan support ke kantor SAR bahwa ini beacon dari pesawat apa, dari kapal apa, posisinya kira-kira bagaimana, terus kemudian dia hanyutnya kalau misalkan di air kira-kira kemana. Di balik operasi SAR itu ada namanya SAR plan, dia menghitung itu semua, nanti aplikasinya namanya SAR map itu. SAR map, Basarnas punya SAR map, kemudian dihitung per jamnya dia driftnya kemana. Itu kelihatan dengan istilahnya legendnya di mapnya di aplikasi itu ada namanya POD, probability of detection, ada probability of containment, dan probability of success bila kita melaksanakan operasi SAR sesuai yang kita buat. Itu ketahuan semuanya. Nah, itu. Nanti kita kirimkan data-data itu ke kantor SAR. Kantor SAR tinggal melaksanakan operasi SAR. Terkait sama deteksi dini, kita katakanlah LEOLUT deteksi, Kemudian karena kita punya dua sistem, sistem ini Indonesia itu terintegrasi ke seluruh negara yang mempunyai sistem yang sama. Oh, berarti misalkan di Indonesia ada MEOLUT nih Pak, misalkan di Kanada ada MEOLUT, bisa ini Pak terhubung? Terintegrasi. Jadi Indonesia itu masuk dalam wilayah namanya Southwest Pacific. Southwest Pacific. Di dalam Southwest Pacific itu
ada sentralnya tentunya. Tentu sentralnya itu ada di Australia. Di Southwest Pacific itu selain Australia, Indonesia, di sana ada Singapura, ada Malaysia, ada South Africa, ada Thailand. Hanya itu ya, negara yang mempunyai stasiun bumi. Bagaimana dengan Timur Timur? Timur Timur itu menjadi bagian dari kita, namanya SAR Point of Contact. Istilahnya dalam Kospasarat itu menjadi SAR Point of Contact. Kita mempunyai 43 kantor SAR. Sistem deteksi dini di Basarnas ini yang dapat mendistribusikan hasil deteksinya itu namanya MCC, Mission Control Center. Begitu meolud atau leolud deteksi akan dikirim ke MCC. MCC secara otomatis akan kirim sesuai dengan koordinat wilayah kantor SAR. Katakanlah deteksi di wilayah Papua, akan kirim ke Papua. Misalnya ke Denpasar akan kirim ke Denpasar. Secara otomatis. Semuanya udah dari zaman 92 sampai 9 sekarang semuanya udah digital semua, udah otomatis. Dan itu bisa kita lihat hasil deteksinya, nah itu berupa koordinatnya, terus jenis, kalau pesawat ILT misalkan kita deteksi ILT, kita ketahuan marking pesawatnya. Marking pesawatnya itu katakanlah PKABC misalkan. Itu muncul PKABC. Terus nanti akan muncul juga PIC-nya siapa sih, kontak personnya di pesawat itu. Ya. Misalkan Pak, izin, ada pesawat terjatuh nih Pak, kan terdeteksi itu pesawatnya apa, misalkan PK ABC misalkan tadi. Kemudian PIC-nya di situ juga akan terdeteksi oleh alat sistem deteksi ini. PIC-nya enggak. Mereka kan registrasi ke Basarnas. Registrasi Basarnas, dia menyodorkan nama-nama ini PIC-nya. Kalau sesuatu nanti kontaknya ini gitu kan. Kapal pun juga demikian. Jadi setiap pesawat, pesawat 1, pesawat 2 sampai 100 pesawat itu kodenya beda-beda. PIC-nya sama atau tidak, Pak? PIC-nya beda-beda. Kode ILT-nya juga beda-beda. Karena dari 15 digit, tadi kan kodenya ada 15 digit. Dari 15 digit ini kalau diartiin itu ada kode negara. Nah, jadi misalkan kode negara Indonesia, pesawatnya ya harus pesawat Indonesia. Kalau nggak boleh pesawat luar negeri menggunakan kode negara Indonesia, tidak boleh. Jadi 15 digit itu kalau dibedah 3 digit pertama itu biasanya kode negara Indonesia. Nanti digit selanjutnya itu bisa dari marking pesawat atau nomor azimuth pesawat. Azimuth pesawat itu kayak di radar itu, dia akan ketahuan pesawatnya jenisnya apa, itu ketahuan. Terus serial juga bisa. Terus kalau di kapal sama, kapal kalau IPOP-nya itu kalau dibedah 15 digitnya itu 3 digit pertama itu merupakan kode negara Indonesia. Digit selanjutnya itu bisa nomor MMSI kapal atau Mobile Maritime Safety Information dari kapal itu, atau call sign dari kapal itu juga bisa. Kalau untuk perorangan biasanya serial, itu kodenya. Kalau berbicara mengenai kita bedah lagi kodenya, itu akan memakan waktu panjang. Wah, bisa berapa jam nih kawan saya Indonesia mau nih denger ini? Karena nanti tolak titik puncaknya nanti start awal bisa dikatakan perubahan sistem itu tahun 2025. Di aviasi ada perubahan besar-besaran, nanti ada namanya tambahan ILT, Emergency Locator Transmitter, distress tracking. Jadi itu persyaratan internasional. Jadi seluruh negara yang mempunyai sistem deteksi dini itu harus mengupgrade sistemnya sesuai dengan spesifikasi dari IQ. Begitu. Menarik sekali ya kawan Indonesia perbincangan kita kali ini. Tapi ini Pak, sepertinya kawan Indonesia di sini itu banyak yang hobinya itu hiking, Pak. Tadi Bapak sempat singgung ada yang namanya apa Pak? PBL ya Pak? PLB. Personal Locator Beacon. Nah, itu bisa dimiliki oleh perorangan, Pak. Misalkan misalkan saya nih pengen hiking. Nah, alat seperti apa nih Pak yang untuk saya bawa ketika hiking untuk jaga-jaga gitu? Personal Locator Beacon itu dapat dimiliki oleh perorangan dan dapat digunakan pada saat dia emergensi. Saat ini yang menggunakan PLB banyak juga digunakan
oleh penerbangan, ya, kru, khusus krunya. Kan karena di pesawat sudah ada alatnya ILT, untuk krunya biasanya banyak membawa PLB. Itu bentuknya seperti apa, Pak? Seperti HP tapi setengah HP kecil, gitu. Kecil, bisa dikantongi dan atau berupa jam tangan. Jam tangan itu juga ada yang berfungsi sebagai PLB. Nanti Mbak bisa searching mereknya Breitling. Mereknya Breitling itu jam tangan yang bisa digunakan sebagai PLB. Oh begitu. Ya, dan itu harus diregistrasikan di Basarnas. Kenapa harus diregistrasikan di Basarnas? Kalau PLB tadi atau beacon tadi mancar, Basarnas tahu ini pemiliknya siapa. Kalau tidak diregistrasikan, Basarnas tidak tahu ini pemiliknya siapa yang dihubungi. Itu. Apakah ini terjadi insiden atau enggak? Itu. Jangan sampai kita sudah berangkat dengan membawa alat lengkap untuk pencarian dan pertolongan, ternyata yang dicari malah tidak dalam keadaan emergency, mungkin lagi kesenggol atau apa, ya kita rugi waktu dan rugi tenaga. Begitu ya Pak ya. Menarik sekali nih kawan saya Indonesia, sebuah informasi dan juga edukasi ya untuk kita semua yang ada di sini, bahwasanya PLB yang kalian miliki itu harus diregistrasikan ke Basarnas. Nah, caranya itu gimana Pak? Registrasikan, kalau cara meregistrasikan bisa masuk ke website Basarnas. Nanti di sana ada link untuk registrasi online, itu bisa, atau di website Basarnas juga ada mengunduh form registrasi, nanti dikirimkan ke rec_beacon@basarnas.co.id. Nanti kita usahakan secepatnya, walaupun misalkan di dalam aturannya itu masih 1 hari atau 2 hari selesai, tapi kita selama ini bisa melaksanakan 1 hari selesai, dan itu tidak dipungut biaya apapun. Kita free, kita melaksanakan itu free. Kita malah berterima kasih kepada pemilik radio beacon yang mendaftarkan di Basarnas, karena itu salah satu membantu tugas Basarnas untuk mempercepat respon kita dan melaksanakan aksi pada saat keadaan emergensi. Betul sekali ya kawan saya Indonesia. Tadi kawan saya Indonesia sempat mendengarkan bagaimana cara untuk meregistrasikan terkait dengan PLB yang mungkin sudah kawan saya Indonesia miliki. Namun nanti mungkin kita bisa tulis ya kawan saya Indonesia di channel YouTube kita untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara untuk meregistrasikannya, karena seperti yang Pak Toha bilang tadi, itu memang harus diregistrasikan ya Pak ya ke Basarnas itu sendiri dan tidak dipungut biaya sama sekali. Namun kita memohon untuk beberapa hari untuk memprosesnya, begitu ya Pak ya. Kalau yang saat itu prosesnya tidak lebih dari 1 hari. 1 hari udah selesai. Usahakan asal jangan pada saat mendaftarkannya sudah jam 4 sore, itu jangan. Nah, kalau kayak gitu kan berarti besok gitu kan. Iya sih, ya bakal kayak gitu. Oke, kalau gitu di situ ada kontak personnya nggak Pak? Untuk meregistrasikan itu. Ini udah diterima apa belum nih? Misalnya kayak gitu. Pada saat registrasi, nanti kan kita membuatkan surat tuh hasil registrasi. Surat hasil registrasinya itu ditandatangani sama Direktur Sistem Komunikasi. Kemudian kita scan hasilnya, karena saat ini kan belum digital signature, jadi belum digital tanda tangannya, kita masih manual. Setelah ditandatangani, kita scan semuanya, kita kirim ke pengirimnya. Mereka, karena kalau di dalam pelayaran maupun penerbangan, surat yang dikeluarkan dari Direktur Sistem Komunikasi itu menjadi salah satu item. Jadi menjadi salah satu item, bukan karena kalau salah satu berarti kan banyak persyaratan. Ini menjadi salah satu item persyaratan laik operasi.
Wah, menarik sekali ya kawan se-Indonesia. Saya ingin tanya nih Pak, ketika proses registrasi tersebut, misalkan nih Pak, saya nih punya PLB nih, registrasi, apakah otomatis nanti ada timbal baliknya seperti yang tadi Bapak bilang, atau ada misalkan tahap wawancara, misalkan, saya kenapa sih punya PLB, untuk apa fungsinya, untuk memastikan gitu pada pihak Basarnasnya? Enggak, tidak ada persyaratan itu. Kita hanya menerima datanya saja. Kemudian kita evaluasi, misalkan nih Mbak menggunakan punya PLB, tapi kode negaranya misalkan Amerika gitu kan. Kita sarankan ini diprogram ulang lagi. Kalau bisa pakai kode negara Indonesia. Kenapa harus pakai negara Indonesia? Pada saat mancar, katakanlah tadi masih kode negara Amerika, seluruh negara akan nanyanya ke Amerika. Nanti pada saat ada sidang internasional, itu Amerika nanya kenapa Indonesia menggunakan kode negara Amerika. Itu nanti akan memperburuk citra Indonesia di dunia internasional. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi kawan se-Indonesia, misalkan nih kawan se-Indonesia beli PLB second misalkan ya Pak ya. Second, ternyata kodenya itu masih kode negara lain selain Indonesia, maka harus dirubah. Diprogram ulang. Caranya gimana merubah programnya? Berarti kita harus tahu nih toko yang menjual ini. Nah, karena yang menjual itu biasanya punya alat programnya. Kalau kalau ke Basarnas nggak bisa. Tapi kalau misalkan ada orang katakan nelayan. Kalau dalam pelayaran itu kan dia pengurusannya di perhubungan laut. Dia ngurus call sign kapal, terus nomor MMSI kapal itu ke perhubungan laut. Sekarang dengan nelayan kan nggak bisa ngurus itu, kapalnya kan kecil. Pernah saya buatkan, karena cara pengkodean dari beacon itu beberapa macam, termasuk yang di kapal itu ada pilihan bisa menggunakan nomor MMSI atau call sign. Sedangkan nelayan tadi tidak punya call sign. Saya buatkan karena yang punya namanya panggilannya Pak Haji, saya buatkan call sign-nya Pak Haji. Haji 1, Haji 2. Jadi kalau misalkan IPOP tadi mancar, saya tahu ini punyanya Pak Haji. Haji yang mana ini Haji? Kan aja nomor teleponnya. Oh iya. Saya Basarnas bisa memberikan kode, memberikan kode saja. Nanti silakan diprogram di tempat pemrograman. Jadi sama kalau di pesawat pun sama. Pesawat katakanlah pesawat dari luar mau masuk di Indonesia, dioperasikan di Indonesia. Mereka mendaftar di Basarnas, kita cross check. Kalau kodenya tidak sesuai dengan marking pesawat yang dioperasikan di Indonesia, kita kembalikan. Jadi kita sarankan agar diprogram ulang. Gitu ya, baik. Nah, sebuah edukasi ya untuk kawan saya Indonesia di sini yang misalkan memiliki PLB secara mandiri, berarti harus diregistrasikan ke Basarnas. Akan tetapi untuk pengkodeannya, misalkan menggunakan kode negara lain, ya silakan untuk dikembalikan lagi ke tokonya untuk diprogram ulang, begitu ya Pak ya. Dan di Basarnas ini tidak bisa untuk melakukan pemrograman ke kode Indonesia gitu ya Pak ya. Begitu. Karena kita nggak punya toolnya Pak. Ada tersendiri nih kawan saya Indonesia. Semuanya punya toolnya, mungkin kita akan bantu. Karena untuk pemrograman itu kalau di pesawat itu ILT relatif lebih mahal. Kalau di kapal. Kalau perorangan, karena setiap merek beda toolnya. Itu yang membeda, yang agak berat. Kalau misalkan Basarnas punya, gitu kan. Jadi kita serahkan kembali ke pemiliknya untuk pada saat mau beli radio beacon, beli dengan catatan minta diprogram langsung. Oke, nah sekarang saya ingin tanya nih, dari yang tadi sudah Bapak edukasikan ke kawan saya Indonesia, saya ingin tanya mewakili kawan saya Indonesia yang ada di sini. Bapak sudah berkiprah di Basarnas itu sejak tahun 1993 ya Pak ya, hingga saat ini. Adakah Pak tantangan selama Bapak berkarir di Basarnas yang hingga saat ini tidak terlupakan nih oleh Bapak? Wah, kalau itu alhamdulillah sampai saat ini kita kerja lancar-lancar aja. Cuma ada penugasan yang sifatnya ya gimana ya, tidak terlupakan itu. Misalkan nih saya mewakili Indonesia dalam
meeting internasional itu salah satunya. Jadi kita Di mana itu Pak? Boleh sharing nih Pak kawan saya? kalau itu banyak, saya bingung juga. Widih, saking banyaknya nih kawan saya Indonesia ya. Salah satu aja nih Pak, salah satu aja. Saya kalau ini sharing aja ya. Kalau di Kos Pasar Sat itu Kos Pasar meeting itu kan banyak kegiatannya. Ada kegiatan meeting joint komite, ada council meeting, ada expert working meeting itu kan. Yang paling jauh ini, paling jauh atau training dulu. Pada saat training itu juga saya pengalaman tersendiri karena saya merasa bahwa saya orang kampung, saya bisa sampai ke sana gitu. Kemana Pak? Ke Maryland. Di mana tuh Maryland tuh Pak? Buka aja di map. Maryland di kawasan Indonesia. Wah langsung di googling aja ya. Maryland di Amerika Mbak. Amerika. Training apa Pak? Boleh sharing Pak? Deteksi dini tadi. Deteksi dini. Sistem LUT MCC itu saya trainingnya di sana. Saya juga pernah training di Kanada. Meeting-meetingnya juga meeting Kos Pasar itu kebanyakan di Montreal. Itu pengalaman yang mengasihkan lah buat kita. Ketemu salju yang setinggi saya. Jadi orang kampung ketemu di salju. Itu malah bawa sirup. Bapak lihat nggak kemarin di Instagram Pak? Kalau di Bandung itu ada salju juga loh Pak. Di mana? Di Bandung sekarang. Oh iya. Mungkin perubahan iklim itu harus kita syukuri dan harus introspeksi diri. Iya betul sekali ya kawasan Indonesia. Wah berarti di sana itu Bapak training terkait dengan alat deteksi dini ya Pak ya? Karena saya dari awal masuk sampai sekarang saya ikut membantu operasional deteksi dini dan membantu misalnya laporan-laporan ke dunia internasional. Kadang saya juga bingung juga kalau misalkan ada negara yang deteksi, orang negara itu menghubunginya langsung ke saya. Padahal saya itu nggak bisa apa-apa sebetulnya gitu kan. Yang bisa itu alatnya ya? Iya. Tapi Bapak yang mengoperasikan alatnya Pak. Memang sampai saat ini PIC-nya kalau deteksi LUT atau menanyakan masalah radio beacon baik di perhubungan udara atau perhubungan laut itu ke saya. Begitu. Iya. Wah menarik sekali ya kawan saya Indonesia yang ada di sini. Jadi ketika kita bekerja seperti yang tadi Pak Toha bilang, dengan ikhlas rezeki itu tidak akan tertukar. Insya Allah ya Pak ya, untuk jalan kita mengembangkan diri itu pasti selalu ada ya Pak ya. Contohnya yang tadi Pak Toha sharingkan bahwa beliau yang tadinya dari Cepu ya Pak ya. Nah dari Cepu bisa ke Maryland, yang saya juga belum tahu itu di mana tuh Maryland ya kawan saya Indonesia. Ya sebuah pengalaman yang menarik yang dibagi oleh Pak Toha ke kawan saya Indonesia yang ada di sini. Nah sekarang saya ingin tanya Pak, seperti apa harapan Bapak untuk Basarnas ke depannya Pak? Basarnas ke depan harus dapat mengikuti perkembangan zaman. Seperti tadi yang kita sampaikan bahwa mulai tahun 2025 itu di aviasi itu ada perubahan sistem di aviasi, adanya pelaksanaan Global Aviation Distress Safety System. Dan itu dalam pesawatnya harus dilengkapi dengan ELT Distress Taking. Kemudian berarti kalau itu dilaksanakan, Basarnas harus menyiapkan sistemnya. Kita sudah punya, istilahnya sudah punya, Basarnas sudah punya dengan sistem Meolut yang ada di Jonggol ini. Itu sudah bisa mendeteksi kalau terjadi misalkan emergensi dari pesawat yang menggunakan ELTGT. Kemudian perlu juga dipertegas lagi, misalkan ELTGT mancar di border antara Indonesia dengan negara lain. Katakanlah di atas Singapura, pesawat di atas Singapura, ELTGT-nya mancar. Kemudian pesawat itu masuk ke Indonesia, dan itu harus diperkuat dengan MOU dan koordinasi yang baik antara
Singapura, Indonesia atau negara perbatasan, karena itu nanti seluruh negara itu akan menginformasikan emergensi terjadi pada katakanlah ILTGT-nya yang aktif tadi. Kemudian seluruh negara juga diharapkan dapat mengakses namanya LADR. LADR itu Location Aircraft Distress LADR Repository. Jadi ada database internasional yang saat ini lagi dikembangkan di ICAO, di Eurocontrol di Belgia dan Benin. Dia mengembangkan nanti seluruh negara termasuk Indonesia. Indonesia ini juga ada beberapa pihak, katakanlah Basarnas, terus nanti regulator perhubungan, terus operator maskapai penerbangan itu kan, terus dari ATS unit, ATC maksud saya, ATS unit itu di dalamnya kan ada ATC dan itu kan dia harus mempunyai seperti akun ya, dan harus mempunyai SOP, dan kita saat ini mudah-mudahan ke depan pada saat pembuatan SOP ini semuanya berjalan lancar. Amin, amin, amin. Oke, Kawasan Indonesia, saya sempat simpulkan ya, harapan dari Pak Toha ini untuk Basarnas ke depannya itu di era digitalisasi saat ini, yaitu Basarnas itu lebih berkembang mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya, termasuk dengan perkembangan alat deteksi dini untuk apa? Untuk mempermudah kita melakukan tugas dan fungsi kita sebagai organisasi yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan, begitu ya Pak Toha ya? Iya. Karena mulai tahun 2025 itu ada bikin generasi baru. Kalau yang saat ini adalah bikin generasi pertama. Jadi nanti 2025 itu mulai ada bikin generasi kedua. Di dalam selain ILTGT ada juga namanya ILT Region Link Services atau RLS. Itu nanti juga kita harus bisa mengikuti. Kita mudah-mudahan kita bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada di dunia ini untuk keselamatan baik moda transportasi, baik udara maupun maritim maupun perorangan. Oke, baik kalau begitu. Nah, terakhir nih Pak, pesan untuk kawasan Indonesia. Nah, karena sebentar lagi ini kan lagi rumor-rumornya itu akan ada CPNS ya Pak ya. Nah, mungkin ada kawasan Indonesia yang ingin sama hebatnya seperti Pak Toha, berawal dari seorang rescuer. Ada pesannya nggak Pak untuk mereka? Kalau mau masuk Basarnas, istilahnya kalau mau mencari kerja lah, pertama mencari kerja, kita harus punya niat yang baik itu dulu. Niat yang baik, percayalah rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kemudian kalau mau masuk Basarnas, persiapkan fisik, karena Basarnas itu membutuhkan fisik yang prima. Misalkan mulai dari sekarang mungkin latihan lari itu kan, latihan renang, pokoknya fisik lah, menjaga kebugaran, karena itu sangat penting. Tanpa fisik prima tugas kita tidak akan jalan. Ya, baik, terima kasih ya Pak Toha ya. Nggak kerasa ini obrolan kita sepanjang ini udah ada di penghujung nih Pak Toha ini. Terima kasih Pak Toha. Ya, kawasan Indonesia, kiranya mungkin untuk episode kali ini terkait dengan operasi pencarian dan pertolongan yang hubungannya dengan alat deteksi dini yang ada di balik suksesnya sebuah pencarian dan pertolongan, kita sudahi ini kawasan Indonesia. Tapi sebelumnya, kawasan Indonesia, saya mau punya pantun nih untuk kawasan Indonesia semua yang ada di sini ya. Sarung Atlas, sarung Wadimor. Cakep. Cakepnya kurang keras nih Pak. Ulangi lagi deh apa? Sarung Atlas, sarung Wadimor. Cakep. Whatever you pass, I love you more. Dadah kawasan Indonesia. Sampai ketemu lagi.